soal maghrib aja ribet banget. Iya, baik. Semuanya kita lanjutkan lagi ya. Oke, baik. Kita lanjutkan kembali pembahasan untuk matematika ya. Oke, sekarang kita ke nomor 4 ya. Kita ke nomor 4. Oke, sebentar ya. Oke, sekarang ke nomor 4 ya. Kita lanjutkan lagi nomor 4-nya. Apa saja informasi yang disampaikan di situ ya. Nah, sekarang kita lihat soalnya yang diketahui ya. Yang diketahui itu di sini adalah nilai dari kosekan A ya. Kalau kosekan A diketahui di soal di sini nilainya 25/7 ya. A-nya di sebelah ini ya. Nah, ini kita punya dua segitiga ya. Jadi ada segitiga yang sudutnya A, ada yang segitiga dengan sudutnya B. Dimana kalau kosekan A di sini nilainya 25/7. Nah, kita tahu ya, diingat kembali bahwa kalau rumus dari kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Ya, kosekan itu adalah kebalikan dari sin. Nah, berarti kan di sini kalau sin itu demi, berarti kalau kosekan itu miring per depan ya. Miring per depan. Nah, sekarang diketahui di soal miringnya itu 25, depannya 7. Berarti di sini miringnya 25 ditulis gitu ya. Sama depannya 7. Ini kebalikan dari sin ya. Sekali lagi kosekan itu adalah kebalikan dari sin atau miring per depan ya. Nah, berarti buat nyari sisi ya ini namanya sisi sampingnya A ya. Dari tanda tanya ini kita cari dengan biasa ya menggunakan rumus Pythagoras. Nah, tetapi di sini kebetulan karena dia bentuknya triple ya, triple Pythagoras ini kalau kalian hitung dengan rumus yang biasanya kita lakuin ya. Kalau sisi samping yang ditanyakan berarti sisi miring kuadratnya dikurangi dengan sisi depan kuadrat. Nah, ini 625 kurang 49 berarti ya. Nanti kalau dicari dapat hasil triple Pythagorasnya adalah 24 ya. Jadi sekali lagi hasilnya adalah 24 untuk hasil Pythagoras yang ada di layar kalian. Ya, 24. Nah, yang pertama nyari samping untuk sudut A ya. Begitupun dengan yang segitiga satu lagi yang sudutnya B. Ini kebetulan sama-sama lancip ya. Oke, jadi di sini kalian mencarinya itu seperti biasa. Kalau kotangan ingat lagi bahwa kotangan itu adalah kebalikan dari tangan. Berarti kotangan itu adalah sampingnya B dibagi depannya B atau sade. Karena kan rumus tangan itu depan bersamping. Ya. Nah, berarti di sini nanti kalian ya semuanya ya. Setelah kalian menentukan bahwa kotangan itu samping berdepan ya si B ya dari kebalikan rumus tan, berarti sampingnya nanti tinggal ditulis aja gitu ya sampingnya. Ya, sampingnya untuk yang di soal nih 12 ya. Samping B-nya 12, miring depannya 5. Nah, ini juga sama ya, tipe Pythagoras. Jadi kalau kita ingin mencari sisi miring dari segitiga yang kedua ini, kita tinggal menggunakan Pythagoras seperti biasa gitu ya. Di sini Pythagorasnya kalau mencari miring tinggal ditambah gitu ya. Tinggal ditambah 5 kuadrat tambah 12 kuadrat, nanti dapat 13 ya. Itu sisi miring dari si segitiga kedua. Nah, karena di sini semua sisi-sisinya sudah didapatkan, maka kita bisa mendapatkan kesimpulan dari pertanyaan soalnya gitu ya. Nah, di sini pertanyaan soalnya adalah mencari tahu nilai dari ya yang ditanya adalah kotangan A terus dikurang kotangan B
dibagi 1 dikurang kotangan A kotangan B. Nah, ini tinggal masukin aja semua ya nilai-nilai yang sudah diinfokan gitu ya. Baik kotangan A maupun kotangan B dari sisi yang sudah kita jalankan ya. Tadi di langkah sebelumnya. Nah, ini kotangan A kan rumusnya ingat kotangan kan samping per depan ya, SAD. Kotangan A berarti samping per depan, sampingnya 24, depannya 7. Dan kotangan B itu tadi kotangan B itu nilainya adalah 12/5 ya. Nah, dibagi berapa? Dibagi sama 1 min kotangan A 24/7, kotangan B 12/5. Nah, ini angkanya agak gede ya. Jadi harus abang hitungnya ya. Di sini kita tinggal samain menyebut aja gitu ya. Ini 7/5 KPK-nya itu 35 ya. 7/5 KPK-nya 35, berarti kita per 35 gitu ya. Nah, 35 dibagi 75, 5 dikali 24. Ya, disamakan menyebut. Berarti 24 kali 5 itu hasilnya adalah 120. Nanti 120 kita kurangi dengan 35 bagi 5 dikali 12. Ya, nanti hasilnya 84. Nah, setelah itu jangan lupa dibagi lagi gitu ya, sama yang bawahnya 1 dikurang ini 24/7 dikali 12/5 ya. Berarti nanti kalau kita hitung 24 kali 12 itu 288/35 ya. Nah, ini nantinya tinggal hitung lagi gitu ya. Ini 120 kalau dikurangi dengan 84 hasilnya 36. 36/35 dibagi lagi gitu ya. Sama yang bawahnya ini kalau dihitung ya jadinya disamakan menyebut ya. Nanti dapat hasilnya min 253/35. Nah, nanti 35-nya sama-sama dicoret ya karena sama penyebutnya. Nanti akan dapat hasilnya min 36 dibagi 253. Nah, ini jawabannya ya. Min 36 dibagi 253. Ini memang mesti butuh ketelitian kalian dalam menghitung pecahan. Ya, nanti kalau ada yang bingung tentang pecahan bagaimana cara mengerjakannya bisa dibahas di Zoom besok. Ya. Oke, itu nomor 4 ya. Disamakan penyebut setelah kita menemukan nilai kotangan A dan kotangan B dari masing-masing gambar. Seperti itu semua ya. Oke, sekarang kita ke nomor 5 ya. Jadi nomor 5 ini soalnya bisa dicek sama-sama bahwa ada cos alfa yang nilainya itu adalah min 8 per P ya. Yang ditanyakan itu adalah 2 sin alfa kosekan alfa. Dimana alfanya di kuadran ketiga ya. Alfanya di kuadran ketiga. Dimana kalau kuadran 3 itu rinciannya kalau sin nilainya positif untuk kuadran nilai sin nilainya negatif di kuadran 3, cos juga negatif, yang positif tan sama kotangan ya temennya ya. Nah, ini kalau di kuadran 3, yang positif adalah tan. Nah, ini cosnya negatif di kuadran 3, betul ya. Nah, nanti ini kita tinggal gambar segitiganya. Biasanya kalau kuadran 3 gini ya gambarnya ya. Menyesuaikan dengan grafik kartesius gitu ya. Nah, ini sisi miring ya. Jelas kalau cos itu kan samping bermiring. Kalau miring kan pasti positif ya. Nah, berarti di sini P-nya positif. Nah, yang jadi tanda min ini ada di sisi samping dari alfa ya. Yang alfa di sini. Nah, sampingnya itu minus 8 karena cos itu rumusnya samping per miring. Nah, ingat sekali lagi ini di kuadran 3 berarti kuadran 3 itu yang jadi sumbu negatif tidak hanya Y saja tetapi X juga tadi atau sebaliknya tidak hanya X saja yang min tapi Y juga minus karena di kuadran 3 gambarnya di sebelah kiri bawah ya. Berarti untuk sisi depan alfa pun juga sama nanti juga akan negatif semuanya nih ya, sisinya akan negatif. Nah, sehingga nanti nilai sisi depannya kalau ditanyakan ya negatif tandanya gitu karena di kuadran 3. Walaupun kalau di Pitagoras nanti pas kita mau nyari sisi depannya itu tetap positif. Namun karena di sini kuadran 3 diberikan tanda negatif untuk sisi depan karena ke arah sumbu Y negatif. Kayak gitu semuanya ya.
Nah, sehingga apa? Sehingga kalau kita cari Pitagorasnya seperti biasa aja gitu ya. Buat nyari sisi depan kan Pitagorasnya tinggal sisi miring kuadrat dikurang sama ini sisi sampingnya min 8 ya. Berarti min 8 kuadrat. Nanti ketemulah hasil dari sisi depan alfa D-nya ya. Depan alfa itu adalah P kuadrat min 64 ya. Nah, gitu. Depannya akar P kuadrat dikurang 64 gitu. Nah, sehingga karena di sini kalau kita perhatikan di soalnya pertanyaannya di sini adalah mencari dua sin alfa kosekan alfa ya, dua sin alfa kosekan alfa. Nah, kalau kita cek nyata di sini nilai dari kosekan itu kan adalah kebalikan dari sin ya. Nah, ternyata tanpa harus masukkan sin bisa ya, karena ini habis juga ujung-ujungnya. Jadi bebas, kalian mau masukin sinnya berapa nanya boleh, enggak juga nggak apa di sini. Nah kebetulan kosekan itu kan kebalikan sin, jadi habis dibagi sehingga menghasilkan 2 kali 1 saja di sini, ya. Berarti 2 kali 1 itu jawabannya 2. Nah kayak gitu ya semuanya. Jadi nomor 5 boleh dimasukin sin alfanya, tapi nanti karena ujung-ujungnya dicoret, ya berarti langsung aja 2 gitu, biar waktu kalian nggak kebuang. Tapi kalau misalkan penasaran, tinggal dimasukin aja gitu ya. Kita tahu bahwa sin rumusnya adalah demi, depan permiring, di sini depannya adalah min. Ya, ada minnya ya, min akar P kuadrat min 64 per miring, demi, miringnya itu P. Nah, kalau ini kosekan kebalikannya, yaitu P dibagi min akar P kuadrat min 64. Sama aja, nanti bakal dicoret juga ya. Ini habis, habis, ini habis, habis. Hasilnya juga akan sama dengan 2 juga. Gitu ya. Jadi sama aja semuanya. Oke, jadi itulah nomor 5. Langsung ke nomor 6 selanjutnya. Ya, jadi nomor 6 itu kalau kita cek pertanyaan soalnya dan info-info apa saja diketahui. Ya, jadi nomor 6 ini yang diketahui adalah ada gambar gitu ya. Ada gambar segitiga, 2 bagian ya. Nah, ini Bapak gambarkan dulu sebentar segitiganya. Oke, ini siku-siku, lalu habis itu ini B, lalu ini adalah C. Nah, ini nilainya 13x plus 4 untuk sisi miring AC. Ya, 13x plus 4. Nah, gitu. Ya, ini D, ini A. Nah, diketahui nilai dari sudut DCB 30 derajat. Oh, DCB berarti DCB di sini ya. Nah, ini 30 derajat di atas nih. Panjang sisi CD 5x ya. Lalu sama BD 4x min 2. Nah, yang ditanya adalah sisi AC berapa. Berarti kan kalau mau nyari AC kita butuh X dong ya semua ya. Karena kan di sini ada unsur X yang belum diketahui. Nah, berarti langkah utama kita cari X dulu. Nah, ternyata kalau kita cari X kita bisa perhatikan ya, kita lihat ada satu sudut yang sudah diketahui, maka kita bisa pakai segitiga DCB di sini. Ya, perhatikan segitiga yang kecil ya, CBD atau BCD ya. Kalau kita segitiga BCD kan kita ada punya satu sudut yang diketahui yaitu 30 derajat, dan kebetulan kita ada punya clue juga di depannya 30 derajat ada nilai yaitu 4x min 2 dan juga ada sisi miring yang bernilai 5x. Nah, ini sisi depan, ini sisi miring. Nah, depan sama miring itu ada kaitannya sama sin. Berarti kita di sini bisa menggunakan rumus sin ya untuk mencari apa? Untuk mencari X tentunya ya. Nah, kita tulis dulu depan permiringnya gitu ya, demi depannya 30 siapa? Ternyata kalau kita cek tadi yang jadi depannya 30 adalah 4x min 2 gitu ya. Yang jadi depan 30 adalah 4x min 2, sedangkan miringnya 5x ya, demi. Dan sin 30 kalau kita cek di tabel trigono nilainya setengah. Nah, ini operasinya operasi aljabar kali silang gitu ya. Berarti 2 kali ke atas, 2 kali 4 ya. Kali silang 2 kali 4 itu adalah 8, min 2 kali 2 min 4. Nah, ini berarti 5x kali 1 5x. Nah, tinggal di pindah ruas dulu ya. Berarti tinggal pindah ruas aja.
Nanti kalau ada yang salah itu dicek lagi ya. Ini sin 30 nilainya setengah sekali lagi. Ya. Ya, sip. Berarti nanti di sini pindah ruas 8 kurang 53x ya. Terus habis itu nanti nilai dari min 4 pindah ruas jadi 4 ya. Maka X-nya akan didapatkan nilainya 4/3. Ini mungkin hasilnya pecahan tapi nggak masalah ya. Nggak masalah, yang penting dia tandanya nggak negatif ya. Kalau trigono untuk menyatakan segitiga ukuran kan miring kan nggak mungkin min ya. Kayak gitu. Nah, ini tinggal cari AC gitu ya. Tinggal dimasukin X-nya ke sisi miring. Berarti, sorry. Ya, berarti AC itu tinggal masukin 13x. Sebentar ya. Oh, dia. Sebentar. Nah, ya sip, udah. Ya, berarti AC 13 kali X-nya tadi 4/3 tinggal disubstitusi. Tinggal disubstitusi, berarti 4/3 kali 13 tambah 4. Ya, nah ini berarti 13 kali 4 berapa? Itu nanti 42, 52 ya. 52/3 ya. 13 kali 4 52 begitu. Ya. 52/3 ditambah 4 ya. Nah, ini sama kan penyebut nanti dapat AC-nya itu 52 tambah 3 kali 4 12 ya. Berarti 52 tambah 12 berarti 64/3 jawabannya ya. Berarti sisi miringnya 64/3. Kayak gitu. Ya. Jadi intinya sekali lagi kalau ada soal seperti ini tergantung perbandingan trigononya ya. Dia bisa aja di sini nggak selalu sin ya, bisa aja cos, bisa aja tan gitu ya. Tergantung nanti gambarnya yang diketahui apa gitu ya. Nah, kita tadi nih, misalkan ini kita habis sisi depan 30 sama sisi miringnya dari 30. Berarti kan depan sama miring kan ada kaitannya sama sin rumus saya karena sin itu demi depan per miring. Jadi seperti itu untuk semuanya kelas 10 1 sampai 4 nih ya. Maupun kelas lainnya 10 5 sampai 10 8 kalau memang mau lihat juga gitu ya videonya. Oke. Ya, sekarang kita lanjut lagi ke nomor 7. Ya. Apa yang diinformasikan nomor 7 semua bisa lihat di soalnya bahwa di sini Luffy melihat puncak suatu menara gitu ya. Nah, ini ada Luffy gitu ya. Luffy itu dia tingginya nanti diketahui 170 cm atau kalau kita ke meter jadi 1,7 ya. Nah, dia memandang ujung menara dengan jarak 16 meter. Nah, memandang dia ke atas ya. Nah, ini memandang ke ujung menara gitu ya, 16 meter. Ya. Nah, ini anggaplah menaranya di sini ya. Sorry kalau terus. Nah, sebentar. Menaranya di sini gitu ya. Nah, ini nanti akan kebentuk segitiga siku ya yang sudah pernah menjelaskan di kelas bahwa kalau misalkan ada tinggi tiang menara yang posisinya lurus ke bawah berhadapan langsung dengan orang yang melihat, berarti dia akan tegak lurus tentunya gitu ya. Dia akan tegak lurus seperti ini ilustrasinya ya. Ini menaranya. Oke. Nah, ini dia mandang ke atas dia dengan nilai 16 meter ya. Nah, sudut elevasinya 30 derajat gitu. Nah, sekarang di sini yang ditanyakan tinggi menaranya ya. Yang ditanya tinggi menaranya. Nah, berarti dari sini ke bawah ya. Yang ditanya dari sini ke bawah berapa gitu kan. Ini yang jadi tanda tanya buat semuanya ya. Tinggi menara. Nah, oke. Ya. Jadi yang pertama ngapain nih Pak kira-kira gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu adalah kalian harus melakukan dulu yang namanya kesejajaran orang ini terhadap menaranya. Kalau kita perhatikan di sini kan berarti ini sampai sini kan tingginya akan sama dengan orang yang memandang ya. 1,7 berarti yang ditanyakan atau yang belum diketahui itu yang ini nih, sisanya nih. Nah, kalau ini udah oke karena dia sejajar sama dengan tinggi orangnya yang memandang. Nah, kita butuh ini. Tanda tanya ini boleh kita misalkan X ya. Nah, berarti yang pertama kita cari X dulu.
Nah, cari X gimana, Pak? Cari X kita menggunakan konsep trigono. Karena ini akan membentuk segitiga siku-siku di mana menara akan tegak lurus dengan jarak antara orang ini, si Luffy, dengan menaranya. Dia akan tegak lurus. Nah, ini kita perhatikan karena X ini hubungannya dengan 30 derajat itu sebagai sisi depan ya. Kalau kita lihat hubungannya sekali lagi, untuk X ini dia sisi depan namanya. Ya, sisi depan dari 30 derajat. Nah, berarti depannya yang ditanyakan, yang dikasih tahu miringnya, berarti kita bisa menggunakan rumus sin ya. Karena sin itu rumusnya demi depan per miring ya. Dimana sin 30 ini nilainya setengah, kalau di tabel depannya itu X, miringnya 16. Nah, ini 16 bagi 2 dicoret ya, bisa dibagi karena sama-sama kelipatan 2. Nah, 16 bagi 2 8 kali silang, berarti X-nya didapat 8. Nah, ini nilai X-nya 8 meter ya. Nah, berarti kesimpulannya apa, Pak? Kesimpulannya yang kedua, kita bisa mencari total dari tinggi menaranya. Nah, tinggi menara ini berarti tinggal X ditambah sama orang tadi ya, si Luffy ya. Jadi tinggi Luffy ditambah X ya. Tinggi Luffy TL ya. Bapak singkat saja. X-nya itu tadi 8, TL-nya tinggi Luffy itu 1,7. Nah, ini kalau dijumlahin sama-sama meter ya, satuannya. 1,7 tambah 8 itu 9,7 meter. Nah, ini tinggi menaranya. Ya, berarti ini hanya ilustrasi aja gitu ya. Jadi sekali lagi tinggi menaranya ini 9,7 meter jawabannya. Ya, untuk nomor 7. Seperti itu ya. Ya, sekarang kita ke nomor 8 kalau tidak ada pertanyaan ya. Jadi nomor 8 kita lihat dulu apa yang diinformasikan gitu ya. Nomor 8 itu soalnya diketahui ada lagi gambar segitiga gitu ya. Ada gambar segitiga di sini. Ini kita coba gambarkan dulu gitu ya. Segitiganya. Nah, ini siku-sikunya di sini gitu ya. Ini agak panjang lagi garisnya. Ini O, ini C, ini B, ini A, ini D. Sudut ACD itu yang luar ya. Dia nilainya 135 derajat. Nah, wah ini seperti mengulang SMP ya. Untuk konsep awalnya, nah AC 9,2, AC-nya ini sisi miringnya segitiga siku-siku AOC dan AB-nya 41. Nah, yang ditanyakan adalah OB. Berarti ini ya, OB yang ditanyakan. Nah, sekarang kita mulai. Yang pertama ngapain dulu, Pak? Nah, yang pertama itu kita harus cari dulu sudut ini ya, semua ya. Cari sudut. Yang pertama adalah cari sudut ACO. Kenapa Pak kok harus mencari ACO? Karena nanti kita pasti akan butuh info ini dong. Nah, kita nggak bisa nyari OB kalau AO-nya belum tahu. Karena nanti kita ada kaitan sama Pitagoras. Kelihatan sekali ya di sini ya. OB ini kan letakkan di segitiga AOB. Sedangkan diketahui baru AB. Berarti kan sebelum OB kita harus cari AO dulu. Dari AO kita pertama harus tahu dulu C-nya dong. Itu ya, karena kan kita akan mengetahui nantinya AO dari perbandingan sisi-sisi atau yang biasa kita sebut sebagai trigonometri ya. Nah, kita pertama cari ACO dulu dengan konsep yang pernah diajarkan di SMP. Ingat di sini ada sudut OCD, dia adalah sudut lurus ya, yang nilainya 180 derajat. Ya ini OCD namanya, nanti dikurangi sama sudutnya tadi yang diketahui ACD. Ya, di sisanya ya. Sisanya berapa untuk dapetin si C ini ya. Karena kan ini setengah lingkaran kan sama aja dengan 180 derajat. Nanti dihitung dulu 180 dikurangi oleh 105, maka akan didapatkan nilai dari ACU yang sudutnya itu adalah 45 derajat gitu ya. Dapatlah nilainya 45 derajat. Nah, yang kedua, kalau sudah dapat sudutnya 45, berarti kita bisa mencari AO. AO itu kita bisa menggunakan perbandingan tadi, sisi atau trigono nama lainnya. Dimana kalau kita perhatikan di sini, hubungan antara AO dengan AC, ya, ini sudutnya C gitu ya. Nah, AO ini sebagai sisi depannya C. Nah, kalau depan dibagi sama, nah ini miring ya.
Kalau depan dibagi sama miring, itu akan terjadilah rumus yang namanya sinus. Ya. Karena sin itu rumusnya adalah depan per miring gitu ya. Depan per miring. Nah, nanti ketahuan depannya yang ditanyakan AO gitu ya. Lalu miringnya itu adalah 9 akar 2. Nah, sin yang ACO tadi di sini sin berapa? Sin 45. Nah, ACO itu tadi didapatkan di langkah pertama adalah 45 derajat. Nah, nanti tinggal kali silang ya. AO-nya berarti 9 akar 2 kita kalikan silang dengan sin 45. Dimana kalau sin 45 itu nilainya adalah setengah akar 2 ya. Di tabel tinggal cek aja tabelnya gitu ya, yang belum hafal dicek lagi gitu ya. Sin 45 itu setengah akar 2. Nah, ini kalau kita itu nanti dapatlah hasilnya. Ini akar 2 kali akar 22 bagi 2 habis 1 kali 9, 9. Berarti AO nilainya 9 ya. Nah, karena AO 9 berarti kita bisa mencari yang angka 3 ya. Kita bisa mencari OB yang bisa kita gunakan rumus Pitagoras ya. Jadi sekarang nanti kita terakhir perhatikan segitiga dari ABO gitu ya. Nah, ini bisa pakai Pitagoras. Jadi kalau mau nyari OB itu yang penting sudah ada dua sisi yang sudah diketahui gitu ya. Nah, kalau AB kan sudah ketahuan dari awal, sedangkan AO barusan dia angka kedua. Jadi dikurang karena yang dicari bukan miring, melainkan sampingnya gitu ya. Melainkan sampingnya. Nah, ini kita hitung, berarti 41 kuadrat dikurang 9 kuadrat ya. Coba kita hitung sama-sama. 41 kuadrat dikurang 9 ya, kuadrat. 1 kuadrat, nah ini kayak tipe Pitagoras ya, kalau kita cek ya. Tipe Pitagoras ternyata dia akan dapat 40 jawaban nanti ya. 40, di sini ada satuan sentinya enggak nih? Oh, enggak ada ya, berarti 40 aja. 41-an jawabannya ya. Nah, itu adalah nilai dari OB-nya. Jadi OB kesimpulannya kita dapatkan nilainya adalah 40. Itulah ya, untuk soal ini ada 3 langkah. Yang pasti kita nggak jauh-jauh dari sudut waktu di SMP maupun materi yang sangat khas yaitu trigonometrik. Seperti itu. Itu nomor 8 ya. Oke. Dari berjalan ke nomor 9 ini dihapus dulu ya. Dihapus dulu sebentar. Hapus. Ya, nomor 9. Ya. Ini menggunakan sifat dari relasi trigono ya. Sin 240 derajat yang udah sering dibahas di kelas ya. Ditambah cos 210 derajat tambah kotangen 315 derajat ya, dikurang kosekan kuadrat 315 derajat. Nah, sorry kebalik ya. Kosekan 135 ya. Sebentar. 135 derajat. Oke. Ya. Sin 240 ditambah cos 210 tambah kotangen 315 dikurang kosekan kuadrat 135. Nah, sin 240 ingat sin di kuadran ketiga ya. 240 itu kuadran 3. Kuadran 3 itu relasinya apa? Ingat lagi semuanya bahwa kalau kuadran 3 itu 180 derajat ditambah alfa. Nah, alfanya biar supaya nanti di sini 240 berarti kita tambah 60 gitu ya. Karena 180 kalau ditambah 60 itu hasilnya adalah 240 derajat. Seperti itu ya. Nah, ini pun sama nih. Dia kebetulan di kuadran ketiga ya. Kuadran 3 nih sama ya. 210 kuadran 3 berarti 180 derajat ditambah alfa juga. Alfanya itu di sini dia berarti 180 tambah 30 ya. Supaya hasilnya 210 derajat. 315 itu berarti lewat dari 270, berarti dia masuk ke kuadran 4 ya. Nah, kalau kuadran 4 itu 360 min alfa, alfanya supaya 315 berarti 360 harus dikurangi 45 ya. Nah, kayak gitu. Nanti kita kurangi lagi gitu ya dengan yang sebelahnya ada kosekan kuadrat ya. Kosekan kuadrat kalau 135 itu di kuadran kedua berarti 180 min alfa
Mana alfanya itu 45 supaya hasilnya 135 ya kalau kita kurangi gitu. Nah, lanjut lagi di sini sama dengan gitu ya. Nah, sin ingat kalau di kuadran 3 itu tandanya negatif, berarti ini artinya sama aja dengan min sin alfa atau min sin 60 derajat ya. Nah, begitu pun dengan cos juga sama sifatnya, dia berada di kuadran ketiga. Jadi kalau kuadran 3 itu sifatnya adalah negatif cos ya. Berarti tambah min ya. Min cos 30 derajat. Terus nanti tambah lagi sama kotangan ya. Kotangan itu kan kebalikan dari tan ya. Sama juga gitu ya. Untuk kuadran 4 kotangan itu tandanya min. Berarti min kotangan 315 ya. Tangan 315 derajat. Nah, kalau kosekan kuadrat cos 35, kosekan itu kan kebalikan sin, dia tandanya positif. Berarti kosekan kuadrat 45 ya. Karena alfanya ini di sini supaya tadi hasilnya 135, berarti alfanya mesti 45 ya. Supaya kalau kita kurangi dengan 140 hasilnya 135. Itu adalah kosekan kuadrat dari 45 derajat ya. Dia tandanya positif dalam kurungnya karena di kuadran kedua kosekan kebalikan sin tandanya positif. Nah, ini dari tabel ya. Kalau min sin 60 kita cek hasilnya min setengah akar 3 ya. Lalu plus ketemu min to min ya. Nah, cos 30 itu min setengah akar 3 juga sama kayak sin 60 nilainya. Lalu kotangan 315 kalau kalian cek ini min plus min ya. Kotangan 13 tuh hasilnya min 1 ya. Kayak gitu. Sorry, ini ada kesalahan ya. Ini bukan 315 ya. Tapi ini gini ya 45 ya. Sorry. Ada yang salah tulis tadi ya. 45 derajat ya maksudnya ya. Nah, ini min kotangan 45 itu 1 ya. Kotangan 45 kan sama kayak kotangan 45 kalau dihitung hasilnya 1 juga. Ya, khusus tuh 45 sama. Nah, ketemu min berarti min 1. Nah, nanti dikurang sama kosekan 45. Kosekan 45 itu kebalikan sin. Sinnya aja setengah akar 2. Nah, berarti dibalik itu jadi akar 2 ya. Berarti ini nilainya akar 2 kuadrat. Nah, min setengah akar 3 dikurang min setengah akar 3 itu hasilnya adalah min akar 3. Nah, ini min 1, min 2. Ya, berarti min 3. Nah, berarti jawabannya adalah akar 3 min 3 atau min 3 kurang akar 3. Ya, gitu ya semuanya. Itu hasil dari nomor 9. Ya, 9 hasilnya ada min 3 min akar 3. Seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya nomor 10 ya. Ini dihapus dulu. Nah, 10 ini juga sama langkahnya dengan relasi gitu ya. Nah, di sini soalnya kotangan 225 ya. Berarti kalau kotangan 225 itu di kuadran ketiga, berarti relasinya 180 tambah alfa. Nah, supaya dia hasilnya 225 berarti ditambah 45 gitu ya. Terus dikurang cos 240 juga di kuadran ketiga. Nah, ini plus ya. Berarti supaya 240 berarti cos 80 tambah alfanya 60 supaya 240 di akhir. Lalu ditambah sin 150 itu berarti sin 180 derajat min alfanya 30 ya. Ya, hasilnya 150. Nah, sekarang tinggal diperkan ya. Nanti dibagi sama yang ada di bawahnya ada kotangan 135. Kalau kotangan 135 itu artinya sama aja dengan 3 dan 2. Kotangan 180 min alfa. Karena kuadran 2 berarti kita kurangi dengan 45 ya. Nah, biar hasilnya nanti adalah 135. Tambah sin 30 ini bisa langsung ya. Sin 30 itu setengah. Nah, kalau sekan 120 derajat itu kebalikan dari cos 120 ya. Nah, kalau cos 120 itu kan min setengah ya, karena di kuadran 2 cos itu negatif berarti sekan juga negatif. Nah, kalau sekan 120 dibalik setengahnya berarti min 2 ya. Semua ya. Nah, kan sinus 120 itu
adalah min setengah ya. Karena kuadran 2 min setengah dibalik jadi min 2 untuk nilai dari sekarang ya. Nah, ini nanti coret habis tanya. Nah, ini kuadran 3 positif ya tangannya. Karena ditemenin sama tangan pasti positif di kuadran ketiga. Nah, kalau cos ini baru min ya, karena kuadran 2 ya, sorry kuadran 3 minus ya cos. Dan ini hasilnya cos 60 minus ya depannya, karena di kuadran 3. Nah, ini sin di kuadran ke-2 positif. Berarti sama aja kayak sin 30 derajat per. Ini kotangan 45 tapi min ya. Karena di kuadran kedua, kotangan itu temennya tan dan dia negatif di kuadran kedua. Nah, ini tambah min 1, berarti min 1 aja nih saya. Karena kan min setengah bagi min 2, setengah bagi dikali min 2 kan min 1 ya. Oke, kotangan 451 di tabel, lalu ini min cos 60 berarti plus jadinya ya. Cos 60 setengah, sin 30 setengah dibagi sama min 45 itu 1, min 1 lagi. Nah, ini hasilnya kalau dihitung 1 tambah setengah itu 2 kalau dihitung. Lalu min 1, min 2. Nah, 2 bagi min 2 itu hasilnya min 1. Nah, inilah jawaban nomor 10. Seperti itu. Ya. Nah, inilah trigonometri ya. Nanti kalau memang dari 1 sampai 10 ada yang bingung, bisa langsung tanyakan di Zoom besok ya. Di hari Minggunya.